Bab 192. Sakaya menggeleng. Papa hanya masih tidak menyangka karena merasakan perasaan sebahagia ini. Perasaan yang gak pernah hadir sebelumnya. Gaza. Gaza menatap mata Sakaya. Papa baru menyadari berharganya momen berkumpul bersama seperti ini dengan kehangatan dan kasih sayang. Papa minta maaf ya tidak pernah memberikan itu pada kamu. Sejak di lapas Papa terlalu sering minta maaf, Gaza jadi bosan. Kamu ini, Papa lagi serius dan terbawa suasana. Gaza tergelak. Jadi Papa mau Gaza maafkan. Tentu saja. Ada beberapa hal yang harus Papa lakukan sebelum dapat maaf Gaza. Kamu masih perhitungan ya? Gaza gak mau rugi, Pa. Di merogoh sakunya. Lalu mengeluarkan satu helai kertas yang sudah sangat lusuh. Gaza taruh di meja dan menggesernya lebih dekat pada Sakaya. Alis Sakaya tertaut. Apa ini? Apa ini hutang-hutang kamu Gaza? Enak saja. Gaza kaya Pa. Balasnya. Sakaya terkekeh, Papa lebih kaya dari kamu Gaza. Tapi tidak sesombong kamu. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Apa ini? Kenapa kertasnya sudah lusuh? Ia meraih kertas itu dan membukanya. Selain sudah lusuh, juga sudah rapuh. Kertas itu sepertinya sudah berumur lama. Dia langsung disodorkan dengan banyak list. Ini tulisan tangan Gaza, tulisan lama yang sudah pudar. List yang ingin Gaza lakukan bersama Papa bisa gak ya? Sakaya terpaku membaca kalimat pertama. Pandangannya turun pada beberapa list yang Gaza jabarkan 1. 63. Per 1. 1. Main bola 2, main sepeda sore hari 3, diajarkan naik sepeda 4, menonton bersama 5, naik gunung 6, berkemah, hiking 7, liburan bersama 8, memancing 9, ke pantai. Mata Sakaya berair, dadanya seakan sesak hingga seperti dihimpit sesuatu. Ini list keinginan yang Gaza tulis semasa kecil. Masih banyak list lagi ke bawah yang Gaza ingin lakukan bersama papanya. Sayangnya tidak ada satupun dari list yang pernah dia lakukan untuk putra semnata wayangnya. Karena dari kecil dia tidak pernah memberikan waktunya 1 detik pun untuk Gaza. Kamu menyimpannya selama ini, Nak. Dia mendongak menatap Gaza. Sang putra mengambil cangkir kopinya, menyesapnya sedikit dan mengangguk. Gaza tulis saat SD. Sakaya mengembuskan nafas berat. Maafkan Papa. Sudah Gaza bilang, maaf Papa diterima setelah melunasi semua itu. Kita tidak pernah menghabiskan waktu bersama layaknya ayah anak. Papa akan wujudkan semua satu persatu. Papa janji. Gaza tampak senang. Tapi walaupun terlambat, apa kamu masih mau menikmati momen seperti ini bersama Papa? Tentu saja, itu keinginan Gaza dari dulu. Harus tercapai. Sakaya tersenyum. Baiklah. Papa yang bayar semua keinginan kamu. Papa punya uang. Punyalah, kamu pikir Papa benar-benar miskin sejak masuk penjara? Mungkin saja. Papa kamu ini kaya. Gaza tertawa, dia dibalik dengan kata-kata yang sering dia ucapkan sendiri. Itu kata-kata Gaza. Bagaimana ya? Yang kaya gak kamu sendiri. Serah Papalah. Gak kreatif. Cibirnya. Sakaya menenahan senyum. Dia menatap lagi list yang Gaza buat. Baiklah akan dia mulai dari awal meski terlambat. Setidaknya dia masih punya waktu untuk melakukan semua ini. Ada satu hal yang ingin Papa lakukan dahulu. Papa mengimpikannya sejak di penjara dan juga berniat keluar dari sini segera menjalankan impian Papa. Apa impian Papa? Sakaya mendongak. Dia tersenyum. Ke Tanah Suci. Papa ingin ke sana. Ada kebahagiaan yang Gaza rasakan atas keinginan papanya. Dia mengangguk setuju.
Gaza akan daftarkan papa segera. Kamu tidak usah repot. Biar papa yang mengurusnya. Tidak, Gaza saja. Papa banyak beristirahat dan bersantai saja, nanti tinggal berangkat. 64. Mentang-mentang jadi presiden direktur nih. Tentu saja. Apa papa gak tahu Gaza lebih kaya dari papa? Tanyanya sombong. Gaza tersenyum lalu mengeluarkannya ponselnya. Sakaya tergelak. Sanum menatap Gaza yang memasuki kamar, dia tampak senang, dan itu tergambar dari tatapan mata dan ekspresinya. Mas happy. Gaza tersenyum, dia mendekat pada Sanum yang duduk di atas kasur sedang mengaji. Dia duduk bersila di depan sang istri. Sementara Sanum langsung menyudahi bacaannya dan menaruh Al-Quran. Ya Bi, aku senang. Berkumpul lagi bersama papa. Tebaknya. Sanum tersenyum lebar, ikut merasakan kebahagiaan Gaza. Rasanya gak pernah sesenang ini bersama papa. Beda dengan sebelumnya. Aku bahagia Bay. Benar-benar bahagia. Kamu tahu. Setelah ini banyak hal yang akan aku lakukan bersama papa. Hal-hal kecil yang dulu gak pernah kami lakukan layaknya ayah anak, akan diwujudkan satu persatu. Senyum Gaza mengambang. Sanum membelai pipi rahang Gaza. Aku ikut merasa bahagia melihat kamu seperti ini, Mas. Gaza tersenyum. Dia mengenggam tangan Sanum. Papa benar-benar berubah dan perasaan benci yang dulu ada kini sudah hilang total. Keren ya Bay rencana Allah. Dipertemukan dengan kamu, melalui kamu akan kembali pada dia, karena kamu juga hubungan aku mulai membaik bersama papa. Love you sayang. Allah mengirim kamu untuk membuat aku melihat betapa indahnya rencananya. Hidup yang aku pikir sangat gelap dan bagai neraka telah berganti dengan terang dan penuh kenikmatan. Hubungan aku dan papa membaik, jauh lebih baik. Hal yang dulu hanya aku bayangkan dan sebagai angan, kini menjadi nyata. Memiliki istri seperti kamu dan anak-anak dari kamu, menjadi kado paling indah dalam hidup aku Bay. Mungkin hidup aku gak akan seperti ini kalau Allah tidak datangkan kamu. Perasaan Sanum menghangat. Dia memberikan anggukan. Tidak ada kata yang bisa menjabarkan betapa bahagianya dia melihat Gaza seperti ini. Betapa bahagianya dia keberadaannya memberi manfaat. Betapa bahagianya dia Allah membuat Gaza kembali melalui dirinya dan berapa bahagianya Sanum dipertemukan dengan sosok laki-laki seperti Gaza. Laki-laki yang dulunya jauh dari rapnya, ketua geng motor yang ditakuti. Memiliki banyak mantan dan beberapa masa kelam yang terjadi, kini berubah menjadi sosok berbeda. Benar pada dasarnya seorang yang paling buruk sekalipun di masa lalu, bisa saja menjadi seseorang paling baik dan mulia di masa depan. Seseorang yang dulu paling jauh sekalipun dari Tuhannya, bisa jadi yang paling dekat dengan Tuhannya setelah itu. Tidak ada yang tahu. Seperti para musuh Allah, musuh agama Islam. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan masih banyak musuh agama Islam yang dulu memerangi Islam, namun menjadi manusia yang paling Allah cintai beberapa tahun setelahnya. 65. Allah selalu mendatangkan sesuatu yang membuat kita bergerak untuk berubah. Hidayah selalu datang kapan saja. Tapi tergantung kita apa hanya akan melihat atau berlari untuk menjemput hidayah tersebut. Kita selalu punya kesempatan untuk berubah. Selalu, hanya saja tergantung diri kita ingin segera berbenah atau malah kian berbalik arah. Kami akan memancing bersama, naik gunung, berkemah, main bola, masih banyak lagi Bay. Boleh kan? Tentu saja Mas, kamu bisa melakukan semuanya kapan saja. Kami akan melakukannya satu persatu. Ya untuk berkemah sepertinya akan menarik kalau kita berkemah satu keluarga. Bagaimana sayang?
Gaza membayangkan betapa serunya mereka mendirikan tenda bersama, anak-anak berlarian senang, sorenya yang laki-laki mancing ikan, lalu malamnya buat api unggun dan bakar-bakar ikan. Tertidur menjelang tengah malam dengan bintang-bintang yang bertaburan. Dinginnya malam ditemani kehangatan keluarga dan paginya menyaksikan matahari terbit dengan udara sejuk berkabut di pagi hari. Sepertinya seru mas. Ayo. Mata Sanum berbinar. Dia setuju ini. Gaza tersenyum lebar. Dia mengangguk. Papa ingin umrah dulu. Beberapa minggu setelah papa umrah dan beristirahat dulu, kita pergi berkemah ya. Asik, pasti seru Hubi. Dua tangan Sanum bergerak senang di udara. Ya pasti seru. Bersama kalian. Gaza memandang Sanum dengan tatapan dalam. Mas bikin Sanum bayangin hal seru itu loh sekarang. Kita buat kegiatannya sehappy mungkin. Ah benar kita ajak Mama Mia dan Papa Rean juga. Lalu Pak Fian dan Bu Kayla. Sanum setuju. Sekalian Azam dan Alena ya. Nah, termasuk. Sanum memeluk Gaza bahagia. Padahal sang suami yang merencanakan dia yang jadi happy sendiri. Ah membayangkan mereka liburan bersama dengan jumlah lengkap seperti ini, dia tidak sabar. Gaza mengecup puncak kepala Sanum lalu menaruh dagunya di atas puncak kepala sang istri. Senyumnya senantiasa terpatri. Tok tok tok. Uma. Panggilan dari luar membuat keduanya melepas pelukan. Gaza lekas berdiri. Membuka pintu dan melihat Hazel yang berdiri dengan baju tidurnya membawa robot Power Rangers merah. Hazel oh bobo cini ya papa. Bobo cama Uma, papa ya. Matanya mengerjap-ngerjap. Gaza tersenyum dan mengangguk. Boleh dong. Mata Hazel berbinar bahagia. Dia lalu berlari ke kasur, tempat Uma. Sanum sudah menyambutnya dengan merentangkan tangannya. Putra Uma yang paling ganteng dan mirip papa ini mau bobo cama Uma. Iya Uma, cama Power Rangers juga ya Uma. Hazel memamerkan robot kesukaannya. Sanum menatap gemas dan mengangguk. Gaza hendak menutup. 66. Pintu, tiba-tiba Nafesa datang memeluk boneka dan juga berdiri depan pintu. Veka juga dia langsung berlari ke kasur. Gaza terkekeh. Dia menengok keluar kamar sebelum menutup pintu. Tampak Atlas berjalan ke arah kamar mereka dengan dua tangan di dalam saku celana. Mau bobo sama Uma dan papa juga? Tidak. Atlas hanya ingin memantau adek biar cepat tidur, ujarnya lalu langsung masuk ke kamar. Gaza menahan tawa. Atlas memang jiplakan dia. Gengsinya bahkan juga sama. Gak bilang aja mau bobo sama papa Uma. Gak lah pa. Atlas langsung naik ke kasur. Dia menaruh kepalanya di pangkuan Uma. Mirip kamu mas. Gaza tergelak. Dia menutup pintu dan kini melangkah ke walk-in closet. Mengambil satu kasur dan mengelarnya di lantai berlapis karpet beludru. Sanum pasang spring bednya mas. Gak usah bay, kamu duduk manis aja. Nafesa Atlas, ayo bantu papa. Nafesa mengangguk, dia bantu Gaza memakaikan spring bed walaupun dia tidak terlalu pandai. Atlas juga lekas bantu. Kasur itu memang disediakan Sanum Gaza di kamar. Anak-anak kadang suka seperti ini, jika satu sedang ingin tidur bersama mereka, yang lain pasti ikut serta. Hanya Aurel saja yang berbeda kala sejak masuk pesantren. Dia mulai mengerti dan berhati-hati bersama adik dan papanya. Walaupun Aurel anak angkat keluarga itu, tapi dia tidak pernah disusui Sanum. Itu artinya Aurel dengan adik laki-lakinya, Atlas dan Hazel bukanlah mahram. Begitu juga dengan Gaza. Sejak masuk pesantren, begitu pulang ke rumah Aurel selalu mengenakan hijab. Dia mendapat banyak pelajaran dari kecil dari sang Uma.
Sanum telah memperkenalkannya jika bersama laki-laki bukan mahram dia tidak boleh memperlihatkan auratnya. Apalagi sejak belajar di pesantren, dia kian mengerti. Namun walaupun begitu, hal itu tidak membuat hubungan mereka merenggang. Malah semakin hangat setiap harinya. Seperti anak-anaknya yang lain, Aurel sudah seperti anak kandung yang sama mereka sayangi. Anak itu juga tumbuh menjadi anak mandiri dan bisa diandalkan seiring bertambahnya usia. Sanum tersenyum memperhatikan mereka. Mereka membantu mengambil selimut dan bantal di walk-in closet dan membawanya ke kamar. Mereka berlima, tidak cukup tidur di kasur biasa. Apalagi Azel sedang suka tidur seperti arah jarum jam. Berputar-putar sesuka dia. Atlas langsung membaringkan diri begitu kasurnya selesai. Gaza mengacak rambut putranya. Ini yang bilangnya matau adik saja. Papa. Atlas menyingkirkan tangan Gaza dan memejamkan mata. Gaza tersenyum, dia lalu menatap Nafesa dan Hazel yang sudah baring kanan kiri umanya. Sudah gosok gigi, cuci tangan kaki dan wudhu belum anak-anak papa? 67. Sudah papa. Seru Hazel semangat. Nafesa juga sudah papa. Bagaimana dengan Atlas? Atlas mengangguk sebagai jawaban. Gaza lalu menarik selimut dan menutupi tubuh Atlas hingga dada. Dia lalu mencium kening anaknya. Kemudian beranjak ke kasur atas, melakukan hal sama, menyelimuti mereka. Nafesa dan Hazel memeluk Uma sangat erat. Kalau sudah seperti ini Gaza ya tidurnya di bawah sama Atlas. Tidak bisa memeluk sang istri. Kap. Dia mengecup kening Nafesa. Kap. Lalu Hazel. Kemudian Sanum menatapnya menunggu. Gaza tersenyum jahil, dia hendak berdiri. Saatnya matikan lampu dan tidur. Maas, Sanum belum. Sanum mencebik. Wajahnya jadi sebal. Gaza menatap gemas. Walaupun sudah menjadi ibu 5 anak, Sanum masih menggemaskan di matanya. Uma skip dulu. Ndak boleh papa. Mesti Adil tahu. Ujar Nafesa. Gaza terkekeh. Baiklah putri cantik. Tentu saja Uma harus. Dia ibu kalian yang paling papa sayang. Gaza menunduk sedikit dan memberikan kecupan sedikit lama di kening Sanum. Senyum Sanum merekah. I love you sayang, ujar Gaza setelahnya, menatap dalam mata bening sang istri. Tuh Hubi, balas Sanum berbisik. Gaza tersenyum manis, dia kemudian pindah ke bawah. Uma I love you, Nafesa juga ikutan. Gaza beberapa tahun ini suka mengucapkan hal itu pada Sanum setiap malam. Anak-anaknya sampai Sanumel dan ngikut. Love you to Putri Uma, balas Sanum mengecup puncak kepala anaknya. Lopu Uma, ucap Hazel bersemangat, tidak mau ketinggalan. Dia mengecup pipi Sanum. Lope juga putra gantengnya Uma. Atlas membuka mata. Atlas sayang Uma, ujarnya lalu menutup mata. Sanum tersenyum, dia menatap Gaza yang tersenyum juga. Uma juga sayang Atlas. Gaza mengambil tempat di sisi Atlas usai mematikan lampu. Dia peluk putranya. Papa, Atlas gak mau dipeluk, protes anak itu. Serah papalah. Gaza memejamkan mata, tetap memeluk. Serah Atlas jugalah pa. 68. Bodoh amat. Papa mau peluk putra papa. Abis Uma gak bisa dipeluk. Uma, lihat papa, adunya. Sanum tertawa kecil. Udah tidur aja dipeluk papa. Dulu kan Kak Atlas suka peluk papa bobo. Masa sekarang gak? Atlas udah gede. Bagi papa Atlas masih anak kecil papa, sahut Gaza. Atlas udah SD papa. Itu masih kecil. Hazel yang kecil. Cek bobo aja. Atlas mencebikkan bibirnya.
Pandangan Sanum masih ke bawah sana, menatapi mereka yang bagai pinang dibelah dua. Hanya beda umur saja. Uma, baca doa. Hazel menatapnya. Ayo baca doa sama-sama sayang. Bismika, Sanum menuntun. Bikmika, Hazel dengan suara kadelnya mengikuti. Nafesa mengangkat tangan mengiringi. Atlas ikut dalam hati. Bismika, ulang Sanum mengoreksi bacaan putranya. Bikmika. Bismika, ulang Sanum tertawa kecil. Bikmika. Hazel ikut tertawa. Tawa yang membuat orang candu mendengarnya. Bis. Bis. Mika. Mika. Bismika. Bikmika.